wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak dengan pelajaran fikih. Kali ini kita akan membahaskan tentang tata cara berkurban. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum kita belajar, Ustaz akan menyapa kalian. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang mudah-mudahan kita tetap sehat dan bersemangat. Baik, kita akan memulai pelajaran kita. Sebelumnya kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah media pembacaan kita, ini tentang kurban. Sebelumnya ada tentang kurban ini ada kompetisi dasarnya. Ini yang pertama menghayati nilai-nilai mulia dari pelaksanaan syariat kurban. Yang kedua, mengamalkan sikap peduli, tanggung jawab dan rela berkurban sebagai implementasi dari mempelajari kurban. Yang ketiga, menganalisis ketentuan pelaksanaan kurban serta hikmahnya. Yang keempat, menyajikan hasil analisis ketentuan pelaksanaan kurban sesuai syariat. Artinya inilah dasar pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian ada tujuan pembelajaran dari berkurban. Ini yang pertama, menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dengan benar. Yang kedua, mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan hikmah kurban dengan baik. Kemudian kita memasuki ke definisi dan hukum berkurban. Definisi kurban berasal dari bahasa Arab, yaitu quraba, yang qurabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksud dekat di sini adalah ibadah kurban dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah rangkaian dari kurban. Artinya berkurban secara tidak langsung kita akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat kurban artinya secara bahasa kita, kalau kita mau dekat dengan Allah mesti kita berkurban. Orang mestilah kita harus berkorban. Inilah maknanya kurban yang sebenarnya. Kemudian hukum berkurban. Para ulama kita memiliki pendapat yang berbeda tentang kurban. Yang pertama, hukum bagi yang berkurban, yakni bagi orang yang lapang, ini hukumnya wajib. Ya, ini bagi orang yang mampu, bagi orang yang lapang, yang mempunyai kelebihan dihukumkan wajib. Ya, yang kedua dihukumkan sunnah muakkad. Ini ada dua hukum, ada yang wajib, ada sunnah muakkad. Yang wajib artinya bagi orang yang punya kemampuan yang lapang, yang sunnah muakkad bagi orang yang biasa. Namun di negara kita, di Indonesia, kita memakai yang namanya hukum yang kedua, yaitu sunnah muakkad. Kalau kita ada yang kita korbankan, artinya kita berkorban. Kalau tidak ada, ya tidak apa-apa. Artinya itu hukum bagi kita ini sunnah muakkad. Ini dasar dari kita berkorban. Ini ada di Quran surah Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Ini kira-kira beginilah isi kandungan ayat tersebut. Sesungguhnya kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Inilah dasar perintah dari kita berkurban. Nikmat yang banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, lalu kita dirikan sholat, lalu kita berkurban. Kemudian ini ada syarat-syarat untuk berkurban. Ini yang pertama Islam, mestilah orang yang berkurban, mestilah agamanya Islam. Yang kedua, berkurban itu dilaksanakan pada tanggal 10 Zulhijjah
sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Mulai daripada hari raya Idul Adha dan di hari tasyrik. Hari tasyrik itu 11, 12 dan 13. Itulah syarat-syarat dari kurban yang kedua. Kemudian hewan tidak boleh cacat. Dalam kategori cacat itu adalah buta, pincang dan sangat kurus. Nah, jadi itu kategori cacatnya. Jadi hewan yang kita kurbankan itu tidak boleh buta, matanya tidak boleh pincang dan tidak boleh yang kurus atau yang sangat kurus. Yang kedua, hewan sudah mencapai umur. Jadi ada kategori umur, mulai dari kambing sampai kepada nanti ada sapi atau kerbau, ada umur-umurnya. Kemudian kita bahas sedikit tentang umurnya hewan. Pertama ada kambing, domba harus sudah berumur 1 tahun. Ini kambing biasa itu sudah berumur 2 tahun atau lebih, unta berumur 5 tahun atau lebih, sapi berumur 2 tahun atau lebih. Jadi kerbau masuk ke kategori sapi, jadi 2 tahun lebih. Kemudian ada syarat-syarat kurban lagi, seekor kambing untuk 1 orang dan seekor kerbau, sapi dan unta untuk 7 orang. Jadi kalau kambing 1 orang tidak boleh 7, ya tidak boleh konsekuensi kambing. Kalau kambing, domba, jadi yang boleh konsekuensi itu yang binatang sapi atau kerbau. Kemudian ini ada tata cara penyembelihannya. Tata cara penyembelihan menurut syariah kita. Pertama, niat kurban itu karena Allah SWT. Kita berniat di waktu kita menyembelih kurban itu memang niat karena Allah Ta'ala, bukan karena kita berada atau karena kita untuk menahan gengsi-gengsi kita, itu bukan. Yang niat yang pertama jangan lari. Niat berkurban adalah niat karena Allah SWT. Yang kedua, menggunakan alat pemotong yang tajam. Jadi sebelum kita memotong itu pastikan alat atau pisau yang kita gunakan itu tajam. Jadi tidak boleh tidak tajam lah, semacam itu. Yang kedua, hewan kurban diarahkan ke arah kiblat. Ini syaratnya, tidak boleh hewan itu membelakangi kiblat. Jadi mesti hewan itu setelah kita ikat kakinya, terus kita mukanya atau badannya itu sudah kita gulingkan, terus kita hadapkan ke arah kiblat. Kemudian disembelih lehernya dengan memotong 3 urat saluran. Jadi di leher hewan itu ada 3 urat saluran, sama dengan kita. Kita pun ada 3 urat saluran. Ada urat saluran napas, ada urat saluran makanan, ada urat saluran darah. Jadi 3-3-nya itu kalau di waktu kita memotong hewan itu harus 3-3-nya itu putus. Salah satu saja tidak putus, ya tata cara penyembelihan kurban kita langgarkan. Artinya yang kita makan bukan daging halal nanti. Jadi hewan yang halal apabila kita menyembelihnya mengikuti cara-cara yang disyariatkan oleh agama kita. Kalau kita melanggar dari tata cara ini, artinya kita tidak memakan daging yang halal, alias kita memakan bangkai nanti. Kemudian sebelum memotong disunahkan membaca. Ini ada sunnah-sunnahnya. Pertama membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada takbir, ya takbir. Jadi ini syariah kita, sunnahnya disunahkan kita bertakbir di waktu kita hendak memotong hewan kurban tersebut. Yang kedua, yang ketiga, atau pujian kepada Allah SWT. Ya, pujian kepada Allah SWT, ya semacam takbir. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kira-kira semacam itu bacaannya. Jadi kita bertakbir dan orang di sekelilingnya membaca tahmid. Walillahil hamd, orang lain menjawab Allahu Akbar. Ini syariat dari Nabi Allah Ibrahim dulu di waktu dia hendak menyembelihkan Nabi Allah Ismail dulu. Ini syariat dari kita berkorban. Kemudian yang berikutnya sebelum kita memotong disunahkan membaca. Yang berikutnya adalah doa. Jadi berdoa seperti yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak doanya. Ya, ada Allahumma taqabbal minna qurbanan, ada doanya inni wajjahtu wajhiya lillazi fatharas sama. Itulah doa-doa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Jadi sebelum kita berkorban
dan kita baca doa-doa tersebut. Ayat 2, Fasholli lirabbika wanhar, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Allah telah menulis dalam firman-Nya untuk berkurban. Hukum kurban. Kurban mempunyai hukum dua. Pertama, wajib. Sebagian ulama berpendapat hukum kurban ialah wajib bagi yang mampu. Bagi orang yang mampu melaksanakan kurban, maka ia wajib melakukan kurban. Yang kedua, ulama juga berpendapat bagi umat Islam hukum kurban adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Cukup sekian diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok lain penjelasan dari hasil diskusinya. Simpulkan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mewakili kelompok saya untuk menyimpulkan tentang kurban. Kesimpulannya adalah kurban merupakan penyembelihan hewan yang dilaksanakan pada waktu tertentu dengan niat ibadah guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hewan kurban itu hewan yang boleh berkurban itu ada 5 macam. Pertama, unta. Unta yang telah berumur 5 tahun atau lebih. Yang kedua, sapi atau kerbau yang sudah berumur 2 tahun atau lebih. Ketiga, kambing yang telah berumur 2 tahun atau lebih. Dan keempat, domba yang sudah berumur 1 tahun atau lebih. Giginya atau telah lepas giginya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada penjelasannya? Ada hasilnya? Ya, kalau tidak ada lagi, ya Bapak mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya. Ya, mohon maaf atas kesalahannya. Dengan Allah sama-sama kita minta ampun, dan dengan manusia sama-sama kita memohonkan maaf. Demikian penjelasan ringkas kita tentang kurban pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.